misteri kesaksian arwah Nyai Warsinah semasa hidupnya. Dia adalah Nyai peliharaan seorang menir Belanda. Dia mati setelah diperkosa para algojo bayaran istri sang menir yang cemburu. Tak puas sampai di situ, istri sang menir juga memerintahkan para algojonya untuk memotong-motong tubuh Warsinah, yang kemudian dikubur di bawah lantai kamar. Bagaimana kisah selanjutnya? Rumah kuno itu telah berkali-kali dikontrak orang. Anehnya, semua orang yang pernah mengontraknya, rata-rata tidak ada yang pernah betah atau kerasan. Paling-paling hanya bertahan 1 atau 2 bulan menempatinya. Entah apa alasannya, tak seorang pun dari mereka yang memberikan keterangan atau alasan. Memang, ada sesuatu yang unik. Setiap orang yang keluar dari rumah kontrakan itu, rata-rata tutup mulut dan tak mau bercerita. Adalah Pak Sarmat, si pemilik rumah gedung kuno tersebut. Mungkin dia sendirilah yang mengetahui apa sebab-sebabnya si pengontrak rumah rata-rata hengkang dalam waktu yang singkat. Entah apa yang terjadi di sana. Yang terakhir kali mengontrak atau menempati rumah tua itu adalah keluarga Pak Burhan, bersama 2 orang anak dan istrinya, serta seorang pembantu rumah tangga. Mereka tinggal di rumah kontrakan itu. Namun baru 10 hari menempati rumah tersebut, ada kesaksian yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Semalam saya mendengar ada suara seorang wanita menangis. Lalu saya bangun dan mencari sumber suara tangisan tersebut. Tetapi baru saja saya melangkah dari pintu kamar, di depan mata saya terlihat ada sepotong kepala seorang wanita tergeletak di lantai, di depan pintu kamar Nyonya Tutur Benuri, pembantu rumah tangga di rumah itu, kepada istri Pak Burhan. Pada mulanya istri Pak Burhan tidak percaya pada cerita Binuri, yang dikiranya cuma mengada-ada saja. Namun ketika pada suatu malam, saat suaminya sedang ditugaskan keluar kota dan dia sedang tidur sendirian di kamarnya, istri Pak Burhan ini menjerit-jerit ngeri karena melihat ada sesosok tubuh tanpa kepala. Kemudian hilang lenyap di sepanjang lantai kamar yang terbuat dari semen yang retak-retak. Selain saya melihat ada sesosok tubuh tanpa kepala, juga pada keesokan malamnya saya melihat pula ada sepasang tangan yang melayang-layang di dalam kamar tidur kita, tutur istri Pak pada suatu pagi, tatkala Pak Burhan hendak berangkat kerja. Bukan cuma itu saja kok, Mas. Si Nuri, pembantu kita, malah pernah ditarik-tarik kakinya selagi tidur oleh tangan-tangan yang menyeramkan. Wah, mungkin kau dan si Nuri cuma bermimpi barangkali. Tukas Burhan tak percaya pada kata-kata istrinya yang berbau takayul itu. Mana mungkin sih ada hantu di abad modern seperti sekarang ini? Tambahnya menegaskan. Burhan tetap peduli dengan ketakutan istrinya. Hingga pada malam Selasa Wage itu, dia merasa sulit sekali untuk tidur. Sebentar-sebentar dia meneguk kopi panas, sehingga tubuhnya agak sedikit menjadi berkeringat dan matanya menjadi tidak mengantuk. Sementara istrinya bersama kedua anaknya telah tidur. Namun Burhan sendiri tidak tahu pasti apakah istrinya sudah tertidur pulas, atau hanya sekedar berbaring diam-diam membelakanginya. Sementara lampu kamar sengaja tidak dimatikan, sehingga ruang kamar terang benderang. Maksudnya agar mengurangi ketakutan istrinya. Tiba-tiba, menjelang dini hari itu, sayup-sayup Burhan mendengar suara bunyi ketukan pada lantai kamar. Suara ketukan itu kian lama semakin bertambah cepat. Malah suaranya tidak dari satu arah saja, tapi seluruh dinding tembok kamar bagai turut mengantarkan bunyi suara ketukan itu ke telinganya. Hati Burhan berdebar-debar. Dia mulai tegang. Sambil memiringkan sedikit tubuhnya, Burhan turun dari tempat tidur. Betapa kagetnya dia. Karena pada saat itu tiba-tiba dia melihat ada sepasang tangan yang amat menyeramkan, melayang-layang di sekitar tempat tidur anaknya. Tangan tersebut bagai hendak meraba sesuatu. Seperti gerak tangan orang yang tenggelam hendak menjangkau tempat bergantung.
Pangkal lengan itu samar-samar tumbuh di sepanjang lantai kamar yang terbikin dari semen yang retak-retak. Terkadang mencuat keluar sampai ke bahunya. Walau Burhan tergolong seorang laki-laki pemberani, namun tak urung tubuhnya menggigil seperti tikus ketakutan dikejar kucing. Selanjutnya tangan-tangan itu menggoyang-goyangkan kaki anaknya yang sedang tidur nyenyak. Sehingga anaknya itu terbangun sambil langsung berteriak-teriak ketakutan. "Tolong ibu! Tolong ayah!" Tangan setan itu mengganggu lagi. Teriak si bungsu yang tidur di tepi ranjang sebelah luar. Pada saat yang hampir bersamaan, istrinya pun turut terbangun pula. Sementara itu, suhu di dalam kamar itu terasa mendadak menjadi sangat dingin. Dingin beku dan seakan melembab. Burhan dapat menyaksikan dengan jelas ketika secara perlahan-lahan tangan itu kemudian menyusup masuk lagi ke lantai semen yang retak-retak, laksana uap yang ditutup dengan suatu tabir yang tak tampak. Burhan cuma bias bengong saja tanpa dapat berbuat apa-apa, memandang kejadian aneh yang ada di hadapannya. Sementara sang istri yang ketakutan segera memeluk tubuhnya, diiringi suara tangisan anak mereka yang telah turun dari tempat tidur. Pada pukul 3 dini hari itu juga, Burhan serta keluarga mengemasi seluruh barang-barangnya. Menyusul mohon pamit pada Pak Sarmat, si pemilik rumah yang dikontraknya itu. "Kami akan meninggalkan rumah Bapak pada malam hari ini juga," ucap Burhan dengan nafas ngos-ngosan seperti diuber-uber anjing. "Rumah Pak Sarmat ada hantunya. Saya dan istri serta anak-anak baru saja diganggu hantu-hantu itu." Pak Sarmat tidak merasa terkejut mendengar laporan itu. Wajah tetap tenang. Sementara Burhan menyeka keringat di keningnya dengan pangkal lengannya. Seraya sesekali diliriknya rumah yang dikontraknya itu, yang ternyata ada hantunya. Pada malam hari itu juga, rumah kuno yang mengerikan itu ditinggalkan oleh keluarga Burhan. Setelah keluarga Burhan meninggalkan rumah kuno penuh misteri tersebut, maka terjadilah suatu kejadian yang teramat ganjil. Tiba-tiba seluruh daun pintu dan semua daun jendela kamar terbuka dengan sendirinya. Seolah-olah penghuni rumah yang tak tampak itu merasa kecewa. Karena kini sudah tidak ada lagi orang-orang yang akan menemaninya di dalam rumah itu. Berhubung rumah kuno itu letaknya cukup strategis dan cukup menarik serta tarif sewanya tidak terlalu mahal, maka belum ada 1 minggu, ada saja orang yang berminat ingin menempatinya. Kali ini yang mengontrak adalah seorang janda muda beranak 3 bernama Santika. Dia merasa tertarik dengan rumah itu lantaran halamannya luas. Dia berniat hendak membuka warung rokok plus berjualan makanan kecil di depan rumah itu. Semula Pak Sarmat masih agak ragu-ragu. Kasihan bila nantinya janda muda beranak 3 itu diganggu oleh hantu penunggu rumah tersebut. Tapi akhirnya dia menerima juga tawaran Santika untuk mengontrak rumah miliknya yang angker itu. Selama 3 hari berturut-turut janda muda beranak 3 bernama Santika itu mendiami rumah gedung tua tersebut memang tidak terjadi apa-apa. Santika merasa senang juga hatinya ketika pada suatu hari Pak Sarmat memberikannya 1 tandan pisang Ambon hasil kebunnya. Mungkin karena Pak Sarmat merasa kasihan melihat pada ketiga anak Santika yang masih kecil-kecil dan sudah yatim itu. Terlebih-lebih lagi ketika Santika menceritakan bahwa suaminya mati karena disantet. Korban guna-guna dari saingan dagang suaminya. Yang merasa sirik melihat usaha suaminya berkembang pesat. Keberhasilan suami Santika sebagai agen rokok dan pedagang makanan kecil ternyata membuat iri hati saingan dagangnya. Demikianlah cerita janda muda beranak 3 berasal dari kota Tegal kepada Pak Sarmat. Santika sendiri adalah tamatan sekolah guru. Sebelum menikah dia pernah mengajar di sekolah dasar dan kemudian menikah dengan seseorang
pengusaha agen rokok. Dengan berbekal sedikit warisan almarhum suaminya, kini Santika berniat hendak membuka warung rokok sebagai penghasilannya setiap hari demi membesarkan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Rupanya, makhluk gaib tidak sudi memikirkan keadaan manusia yang mendiami rumah kuno celaka tersebut. Tepat pada hari ke-17, yaitu pada malam Jumat Kliwon, saat jam telah menunjukkan pukul 1 dini hari, Santika dikejutkan oleh jeritan anaknya yang pertama, yang sudah pandai berbicara. Santika mendekap anaknya sambil membujuk. "Ada apa, Adi? Kok malam-malam gini menjerit-jerit? Ada tangan-tangan yang menyeramkan, B?" jawab Adi, anaknya, sambil menunjuk ke lantai di bawah tempat tidur yang tampak retak-retak. Tangan itu barusan saja menarik-narik kaki Adi, Bu. "Tangan?" tanya Santika. "Maksud Adi tangan siapa?" Dia mendesak anaknya agar segera berkata yang sebenarnya. Sementara anaknya yang kedua dan paling bungsu juga turut terbangun pula. Anak-anak yang masih berusia di bawah 7 tahun terkadang memang mempunyai perasaan yang peka. Sebentar saja ketiga anak Santika itu langsung saja menangis di tengah malam. Santika mencoba untuk membujuk guna mendiamkan ketiga anaknya yang sedang menangis, namun sia-sia. Malah mereka semakin bertambah menangis kian menjadi. Santika diam terpaku, duduk di tepi tempat tidur sambil memandang lantai yang retak-retak yang ditunjuk tadi oleh Adi. Karena hidupnya telah cukup lama menderita sejak suaminya mati disantet, maka membuat perempuan bernama Santika ini menjadi tabah menghadapi segala persoalan. Selama Santika hidup menjanda dan menanggung beban ketiga anak yang didapatnya dari suaminya, menyebabkan dia agak sukar dilamar oleh lelaki sebagai istri. Ada juga beberapa duda yang telah mempunyai anak, pernah ingin menikahinya. Tapi Santika sudah bertekad, sebisa-bisanya ingin memikul hidup ketiga anaknya. Sekuat tenaga dan kemampuan yang ada pada dirinya, manusia yang paling penakut pun dapat berubah nekat dan pemberani bila hidup yang dilalui terlalu keras dan kejam. Salah satu di antaranya adalah janda beranak 3 bernama Santika ini. Dia tidak percaya kalau Allah SWT menakdirkan rumah yang ditempatinya sekarang ada hantunya. Santika merasa yakin bahwa dia berada di pihak yang patut dikasihani oleh Tuhan. Apalagi dengan ketiga anak yatim yang dihidupinya. Dan Santika merasa yakin sekali bahwa Tuhan pasti akan selalu melindunginya. Apalagi Santika juga amat rajin sholat. Maka tak heran kalau dia cukup kebal dan tabah dalam menghadapi segala persoalan dan rintangan. Santika terus memandang ke lantai dekat tempat tidur dengan mata terpentang lebar. Sekujur tubuhnya menjadi tegang dan kalut untuk menghadapi segala apa yang bakal terjadi pada ketiga anaknya. Santika dalam sekejap kini telah berubah bagai singa betina yang berusaha melindungi anaknya dari bahaya. Dia menjadi berani dan beringas, siap untuk menghadapi segala apapun. "Hei, mengapa kau berbuat usil kepada kami yang malang ini?" Pekik Santika dengan suara lantang, sambil memeluki ketiga anaknya. "Kenapa kau ganggu kami yang sudah bernasib malang, malah ingin dibuat sengsara?" Tanda seru. Tiba-tiba terdengar suara gesekan lembut di bawah lantai. Suara tersebut mirip bunyi sesosok tubuh yang terseret dengan paksa. Juga diiringi oleh suara napas sesak seperti orang tercekik. Dengan penuh tabah Santika mendekati tepi tempat tidur. Kini dia dapat melihat jelas ada genangan air yang meresap kembali ke permukaan yang lantainya retak. Tempat itulah tadi yang ditunjuk oleh anaknya Adi. Benarkah ada tangan yang muncul dari bawah sana? Apabila kau tidak dapat bicara, maka jawablah dengan ketukan sebagai tanda. Dapatkah kau melakukannya? Tanya Santika dengan suara lantang.
Semula cuma sayup-sayup tetapi kemudian semakin bertambah jelas suara ketukan di bawah lantai semen. Santika sejenak terpaku, saking herannya, karena ucapannya dijawab. Sejenak matanya mengamati sekeliling kamar, mencari alat tulis dan kertas. Sambil tetap memeluk ketiga anaknya, Santika mengambil beberapa lembar kertas dan sebuah pensil. Kemudian duduk bersila menghadapi lantai retak yang senantiasa lembab itu. Apabila kau setan atau hantu, maka jawablah dengan ketukan sebanyak 3 kali. Tapi jika kau roh manusia, harap jawablah dengan ketukan sebanyak 7 kali. Ujar Santika dengan penuh tabah sambil memangku ketiga anaknya di pangkuannya. Suasana hening sejenak. Pada detik-detik yang menegangkan itu. Kemudian terdengar suara bunyi gesekan terseret di bawah lantai dan selanjutnya terdengar bunyi ketukan sebanyak 7 kali. Hai, ternyata kau adalah roh manusia? Ulang Santika. Kembali terdengar lagi bunyi ketukan sebanyak 7 kali. Secara tiba-tiba Santika teringat ketika dia pernah menjadi guru sekolah dasar. Selanjutnya dia mengambil inisiatif. Dengan menderetkan seluruh alfabet dari mulai huruf A sampai ke huruf Z dengan pensil di atas lembaran kertas. Apabila nanti salah satu dari huruf ini kutunjuk, harap ketuklah jika benar. Sebagai salah satu huruf dari namamu. Ujar Santika, yang kini telah berani menurunkan ketiga anak-anaknya dari pangkuannya. Menyusul kemudian. Dengan perlahan ujung jari Santika menunjuk mulai dari huruf A sampai pada huruf W. Mendadak terdengar bunyi ketukan di bawah lantai. Santika buru-buru menulis huruf W sebagai awal tulisannya. Ketukan yang kedua terdengar saat jari Santika menunjukkan ke huruf A. Dalam tempo yang singkat tersusun rapi semua huruf yang menunjukkan sebuah nama Warsinah. Hingga menjelang fajar. Santika menyalin seluruh abjad demi abjad seluruh catatan yang diperolehnya dari hasil ketukan misterius di bawah lantai. Ternyata yang dulu menjadi penghuni rumah, yang sekarang ditempati oleh Santika, adalah seorang Nyai Belanda atau istri simpanan seorang menir Belanda bernama Warsinah. Menurut pengakuan cerita Nyai Warsinah, dulunya dia pernah tinggal bersama dengan menir Peter van Hoofden sebagai Nyai Belanda sang menir. Semula mereka hidup bahagia, namun suatu ketika datanglah istri menir Peter dari negeri Belanda. Saat itu kebetulan menir Peter sedang pergi keluar kota untuk suatu urusan dagang. Menurut cerita roh Nyai Warsinah, pada malam hari yang naas itu dia disiksa secara sadis oleh istri menir Peter yang datang bersama para tukang pukulnya. Yang lebih mengerikan lagi, Warsinah diperkosa dengan biadab secara bergilir oleh kelima laki-laki algojo itu di hadapan istri menir Peter van Hoofden. Akibat dilanda cemburu, maka dengan sadis sekali nyonya Belanda tersebut menghabisi nyawa Nyai Warsinah dengan memotong-motong tubuh wanita malang itu menjadi mayat terpotong 7. Selanjutnya mayat si Nyai Malang yang terpotong 7 itu dikubur. Lalu disemen di tengah kamar tanpa kain kafan sebagai pembalutnya. Sungguh mengerikan. Setelah terjadi dialog yang sangat panjang, akhirnya roh Nyai Warsinah memohon kepada Santika agar dapat menyampaikan pesannya. Yaitu meminta agar Pak Sarmat, si pemilik rumah, sudi menguburkan tulang-tulangnya dengan upacara sewajarnya. Selanjutnya memindahkannya ke tempat pemakaman umum. Sampai pukul 6 pagi Santika menuliskan ulang seluruh diktean abjad berangkai sehingga menjadi sebuah riwayat hidup yang singkat. Setelah itu, dia melaporkannya kepada Pak Sarmat. Pada siang harinya Pak Sarmat membongkar lantai kamar yang berubin retak dan senantiasa lembab itu. Ternyata diketemukan tulang belulang Nyai Warsinah masih tetap utuh. Kemudian dengan suatu upacara yang amat sederhana tulang belulang itu dimakamkan di tanah wakaf. Dan diberi sebuah nisan kayu bertuliskan nama Warsinah. Allah SWT telah menakdirkan bahwa janda Santika yang memiliki 3 orang anak yatim
akhirnya mampu mengakhiri kegelisahan roh penasaran yang tidak terkubur secara sewajarnya. Terima kasih subscribe Rahayu Malik.